pas saya ngelihat momennya Israr bolanya dipegang sama wasit, sempet pegang lagi Israr gitu, pegang lagi Israr gitu. Jadi kan kipernya Iran kan disuruh bener itu agak maju. Harusnya Israr ngebenerin lagi tuh. Kemarin final tuh Muslim Olagobat sama Salar Aglapur tuh. Ya, timnas kita bukannya jelek defense, tapi udah defense terbaik, tapi memang dianya lebih luar biasa lagi gitu, Kak. Wih, gila Habibie. Save-nya tuh luar biasa ya. Pas di final lebih gila lagi sih menurut aku. Pemain semuanya lengkap. Mudah-mudahan gak ada cedera sampai Piala Asia. Berikutnya kita bisa ya. sih lolos di Piala Dunia sih. Bang, ini saya dapat tawaran dari Hector Suto buat main di nextnya di klub dari ditawarin sama Bintang Timur gitu. Satu kata saya bilang ke Hector, terima kasih, stay yang lama di Indonesia, Coach. FFI yang akan bergabung bersama PSSI. Kasih paham, Kev. Hai, welcome back to Kasih Paham Kep. Bareng sama gue Natasha Germania, it's good to be back. Semoga teman-teman kabarnya selalu sehat dan juga selalu semangat pastinya ya. Hari ini spesial banget teman-teman, kalau misalkan kita tuh kalau mikir sedikit ya, beberapa hari lalu baru aja Indonesia sayangnya harus gugur di final, tapi yang jelas mereka kalah dengan terhormat. Respect dan juga kita harus memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pengorbanan mereka, atas pokoknya kita tahu bukan hal yang mudah untuk bisa sampai di final. Kita akan ngobrolin tentunya tentang futsal dan juga kita sudah kedatangan hari ini oleh futsal legend. Ada BBS Bang Bayu Saptaji. Hai Bang Bayu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini adalah football legend, pemain futsal yang jejak karirnya di dunia futsal udah tidak perlu ditanya lagi ya. Sudah panjang luar biasa. Kita akan sharing-sharing hari ini. Nah, yang menarik ya kalau misalkan kita ngebahas tentang futsal, tadi Natasha udah sempat bridging sedikit tentang kita harus kalah di final. Memang satu hal yang menyakitkan, tapi kita nggak boleh lihat dari kekalahan itu aja. Betul. Karena kalau kita lihat dari awal perjalanan semuanya itu luar biasa. Betul. Harus diacungin 2 jempol Betul. untuk timnas futsal Indonesia. Betul. Jadi kalau menurut saya kayak, jadi emang yang dinotis harus bukan kalahnya bukan gitu. Kalahnya sih, benar. Karena menurut saya itu perjuangan teman-teman di futsal ini yang memang luar biasa gitu. Mungkin kalau boleh cerita sedikit, ya di zaman saya masuk 8 besar aja itu agak mustahil gitu. Tapi sekarang udah menembus final. Itu kan sesuatu pencapaian yang luar biasa. Apalagi kita di semifinal juga ketemunya Jepang. Gitu. Jepang. Iya, Wah, betul. kita bisa ngalahin Jepang aja. Wah, itu udah oke banget sih. Dan ini di final ini kita sampai nahan imbang 5-5 dari extra time gitu. Itu juga kalau bisa dibilangnya sih raja terakhir ya, karena Iran ini emang 14 kali juara Asia iya bos, 14 kali juara. Tapi jadi 18 AFC, 14 kali Iran, 4-nya Jepang. Jadi ya mereka berdua aja ganti-gantian. Benar-benar. Kan ya gila banget sih. Iya betul, tapi kita sudah berhasil mengalahkan Jepang, menahan imbang dulu ya berarti Iran ya, sampai akhirnya perpanjangan waktu dan juga kalah di adu penalti. Ini yang juga benar-benar menjadi satu wajah baru dari dunia futsal Indonesia dengan kita bisa melaju ke final, mengalahkan Jepang. Bahkan ya, ini mungkin salah satu fakta menarik juga nih teman-teman semua. Pada saat masuk final itu banyak banget teman-teman dari sport juga kayak kita harus nonton nih. Siapa tahu jangan sampai terakhir, jangan sampai mungkin hanya di semifinal. Karena nggak ada yang expect untuk timnas Indonesia bisa sampai melangkah ke final gitu, menghadapi Jepang saat itu ya. Tapi kalau ngomongin mungkin dari sisi taktik, apa sih yang kalau kita lihat permainan dari timnas Indonesia sekarang itu, timnas futsal ya, yang lebih unggul dibandingkan mungkin dari era dulu Bang Bayu dan juga era sebelumnya? Kalau menurut aku sih Kak, lebih detail sih jadi Coach Hector Suto ini mempunyai detail-detailnya yang cukup luar biasa ya. Dia punya antisipasi kayak contohnya lawan Jepang dia udah punya antisipasi apa, lawan Iran punya antisipasi apa. Terus juga banyak jawaban-jawaban yang dia udah punya gitu. Jadi kayak udah nggak khawatir lagi. Mungkin di zamannya saya ya mungkin punya opsi-opsi juga, tapi nggak terlalu banyak gitu. Beda di zamannya Coach Hector Suto yang memang ya dia kalau menurut saya pelatih yang luar biasa sih gitu, yang bisa yang ngubah keadaan selalu lah gitu. Dan kita lihat ketika lawan Jepang, walaupun Jepang mendominasi, tapi kita juga
nggak kalah agresif di situ. Iya, itu kita kan tahu harus ngapain ya. Betul, itu sih yang harus di garis besar, kita selalu tahu mau ngapain gitu. Iya, itu. Tapi sebetulnya mana yang lebih berat? Apakah dari sisi mental atau sebetulnya taktik ketika menghadapi tim-tim besar? Sebetulnya sih ya kalau tim sekelas kita ya, kalau sekarang kan memang kita udah dibangun nih karena Indonesia udah beberapa kali turnamen udah menang mulu juga, itu apa ya, mentalnya udah naik gitu Kak. Kalau ya kan dari SEA Games kita udah emas, AFF juga juara. Terus sekarang juga menurut saya sih mental sih yang ini, karena kalau taktik sebetulnya mungkin hampir-hampir sama. Cuman mungkin yang itu yang membedakan tadi tuh detail-detail gitu, kayak cara pergerakannya ya kan, cara antisipasi set piece atau cara set piece-nya, itu hal-hal detail yang pelatih hebat tuh tahu cara meng-create-nya gitu. Iya. Tapi apa yang paling sulit diterima dari satu kekalahan? Apalagi kita tahu perjalanannya ini udah panjang banget ya. Nggak sulit sih nerimanya, karena kalau di zaman aku dulu, ya buat mencapai ke situ aja tahu sulit banget gitu. Iya. Jadi ketika ngelihat teman-teman udah memberikan yang terbaik dan hasilnya yang itu, ya menurut saya sih udah pencapaian yang luar biasa. Apalagi ya menang lawan Jepang, imbang lawan Iran ya kan, sampai adu penalti. Menurut saya itu nggak ada yang harus nggak harus ada yang nggak ada yang harus dikecewakan gitu, karena udah di jalur, teman-teman juga udah ngasih yang terbaik gitu sih. Boleh di-share nggak, Bang? Kalau misalkan dulu Bang Bayu ini target di timnas futsal itu sebetulnya gimana? Waktu di eranya Pak Bayu sendiri gitu. Oke, kalau dulu aku pernah ikut Piala Asia 2 kali, di Dubai 2012 sama di 2014 juga. Nah, dulu tuh kita itu sangat sulit lolos ke 8 besar, quarter final. Terus juga ya dulu tuh target dari federasi memang lolos di 8 besar. Itu udah sejarah, lolos di 8 besar udah sejarah. Bener-bener. Jadi beda banget ya targetnya ya. Targetnya beda banget. Terus juga dulu tuh kita selalu ada di pot 4. Di pos 4 tuh maksudnya yang di paling bawah kan. Jadi kita tuh ketemunya sering satu grup sama ya negara-negara yang dulu di 2014 ketemu di babak penyisian sama Iran, sama Australia, satu lagi sama Cina. Jadi ketemunya yang memang negara-negara yang bagus lah gitu. Jadi ya gitu, kita menang lawan Cina tapi lawan Iran kalah lawan ini. Jadi ya susah lah memang kalau di zaman dulu, apalagi ya mungkin dulu bukan minim strategi, tapi ya pengetahuan futsal juga belum ada pembaruan tentang futsal lah dulu. Jadi ya sekarang udah waktunya sih memang. Betul. Dan memang kayaknya pengalaman nggak bisa bohong juga ya. Kita udah punya pengalaman, akhirnya udah tahu mana sih yang harus bisa dikembangkan. Dan kita udah punya pelatih yang sangat bagus. Betul. Tim juga starting yang luar biasa. Apalagi kalau kita lihat permainan individu dari masing-masing pemain timnas futsal kita kemarin ya. Itu nggak kalah sama tim-tim yang mungkin di atas kita yang udah meraih berapa tadi? Berapa belas Piala Asia. 14 Piala Asia. 14 Piala Asia. Ketika di head to headin, kita tuh ternyata nggak kalah gitu. Kalah, walaupun yang jadi satu highlight adalah kemarin pada saat gagal di final, kegagalan dari Israel ya berarti ya. Tapi gue tuh ngerasa pas gue ngeliat sosial media, ini kan pasti orang langsung dong, semua kalah menang langsung buka sosial media. Dan gue tuh sempat ngeliat ternyata dari kemarin kegagalan tersebut, banyak banget justru support yang datang buat Israel. Itu yang gue tuh bener-bener bagus ya, amazed banget ya, jujur ngelihat semua teman-teman aku yang di dunia sport maupun yang bukan di dunia sport ngepost dan ngasih terima kasih langsung untuk Israel. Itu gue sampai merinding kayak wah gila ya, ternyata mentalitas kita tuh udah sehebat itu juga, bahwa ketika gagal kita tuh nggak mengolok-olok, tapi kita support gitu. Abang juga kemarin nonton di sana pasti ngeliat langsung dong gimana ekspresi dan juga kegagalan waktu itu dari Israel. Bener. Jadi yang harus di notice itu Israel tuh udah ngebuat pembeda di final gitu kan. Berkat 3 golnya kita bisa menahan imbang Iran gitu. Betul. Jadi yang harus di notice itunya. Kalau kegagalan penalti ya sekelas Messi aja bisa gagal penalti. Betul, ya kan? Sekelas Messi. Di Piala Dunia. Di Piala Dunia ya kan. Ya menurut saya ya kalau kita sportman ya
kegagalan atau proses itu hal yang biasa sih. Betul. Cuman ya tinggal adanya di mana aja gitu. Misalnya ya contoh ada pada saat itu gagalnya ada di Israr ya kan. Ya menurut saya itu hal yang lumrah di sport gitu. Setuju. Ya kan? Tapi ya yang harus kita kedepankan ya Israr udah berbuat luar biasa buat tim gitu. Israr udah mencetak 3 gol. 3 gol di Piala Asia itu kan, wah ini saya merinding nih. Iya kan kita. Wah. Tapi biasanya sebagai pemain, Bang Bayu, dari point of view kamu, gimana sih rasanya dan apa yang bisa dilakukan untuk bisa bangkit lagi? Karena kita tahu Pak, bahwa kan ada dong rasa kayak, aduh gue nih. Pasti gitu dong sebagai pemain, nggak tahu deh kalau Bang Bayu gimana bisa? Iya, bagi saya yang udah pernah ngerasain penalti gagal di final juga, ngerasain nendang penalti dan gagal di final juga, ya apa ya, yang harus bangkit ya motivasi diri sendiri aja sih motivasi sebetulnya. Diri sendiri. Karena kan kalau menurut saya banyak yang harus saya banggakan lah gitu waktu itu ya kan, dan ya mungkin Israel juga pasti punya orang-orang yang buat harus dibanggain lah, kayak contoh mungkin orang tuanya keluarga dan keluarga yang pasti. paling penting kan. Yang menurut saya sih ya kita berjuang buat keluarga lah kayak gitu. Bang, waktu sempat gagal penalti Bang Bayu waktu itu, tidurnya gimana? Susah nggak? Kepikirannya tuh sampai kapan sih? Boleh tahu nggak? Wah, nggak tidur sih Kak. Nggak tidur serius? Iya, itu tuh mikirin hal-hal lain juga kan? Kalau gue gini, kalau itu gue... terjadi di 2016 Kak. 2016 waktu itu final antara, dulu aku lagi main di Famos Mataram lawan Black Steel. Kejadiannya hampir sama persis. Kita udah ketinggalan 3-1, tapi abis itu aku ngegolin 2 gol, jadi 3-3. Dan aku pertama kali nendang nggak gol. Itu ini mirip kayak kisahnya Israr banget. Kisah Israr, makanya aduh relate banget. Cuman ya memang itu sih apa sih yang bisa buat bangkit itu kan diri kita sendiri ya. Betul. Jadi, mindset kita ya. Jadi kita nggak bisa, kalau orang sih berpendapat mungkin ada yang support, ada yang nggak support, itu sih ya menurut saya hal yang lumrah lah, kritik dan lain-lain. Cuman yang bisa mengatasi sih diri kita sendiri, dan kita harus tahu tujuan kita tuh main futsal ya buat membanggakan orang-orang yang kita sayang gitu. Jadi nggak usah pikirin yang hal-hal nggak penting di luar sana gitu. Betul. Israr, semangat pokoknya, udah luar biasa banget. Timnas Futsal Indonesia juga udah luar biasa banget. Kita tetap support, kita tetap dukung, kita berharap hal seperti ini bisa kembali terjadi ya. Betul. Kembali terjadi di final dengan meraih hasil yang berbeda tentunya dari hasil yang kemarin. Tapi ngomongin perjalanan Timnas Futsal Indonesia, ini kan kita sudah sampai di final, dan pasti kalau dari Bang sendiri udah ngelihat nggak sih bahwa ini apakah udah menjadi racikan terbaik dari Coach Hector sendiri dengan pemain-pemain pilihannya yang saat ini ada di Timnas? Bener, ini sih kalau menurut saya sih ini skuad terbaik yang diracik Coach Hector ya. Dan ini pun minus ada Evan kan cedera juga. Ada yang Saifullah tuh, ada Saifullah juga yang cedera juga, baru mau operasi atau kalau nggak salah gitu. Jadi menurut saya sih ini racikan terbaik ya gitu di era Coach Hector Suto. Ya mudah-mudahan hal baik selalu datang lah buat futsal, dan kalau saya ngelihat apa ya, ini tuh bukan keberuntungan lah gitu. Tapi ini kayak faktor yang dilatih gitu. Jadi udah terlahir secara otomatisasi gitu. Coach Hector Suto membuild tim ini, jadi membuat ya kita menang tuh secara otomatisasi, bukan secara keberuntungan gitu. Kalau keberuntungan kan cuman kita nganterin luck aja, tapi tuh ini memang bener-bener hal yang dilatih sama Coach Hector Suto gitu. Hal yang dilatih lah. Jadi ya dapatnya ujung-ujungnya ya keberuntungan dan ya menang. Iya, gue setuju banget sama Bang Bayu tadi bilang ini bukan satu bukan satu faktor luck. Karena nggak mungkin bisa mengandalkan faktor lucky sampai dengan ke final menghadapi Iran. Itu sesuatu yang luar biasa menurut gue ya. Jadi jelas ini satu hal yang emang udah dibentuk sedemikian rupa, dilatih sampai kita tuh bisa ada di level ini. Kalau Coach Hector tuh keberuntungan kan kadang memang ada kan Kak ya. Cuman kan keberuntungan itu kan ada kalau kita udah kerja keras dan juga udah ngasih 100% kemampuan kita. Betul, baru itu yang ada, penting. Iya. Gitu kan. Tapi kalau misalkan kita nyamain Coach Hector sama pelatih sepak bola terkenal tuh kira-kira siapa sih kayak peran, apakah seperti Klopp atau Pep Guardiola? Lebih ke Pep kayaknya ya. Lebih ke Pep sih. Maestro banget ya. Iya, lebih ke Pep ya. Jadi
dia bisa meracik apa ya? Jadi skuadnya tuh merata gitu, merata. Jadi mau pakai paket 1, paket 2, paket 3 sama baiknya nah, gitu. Nah, ini ya betul. Ya mau kan? pakai pemain pelapisnya pun gitu. setara Jadi ya. mau pakai starting 5 pertama, yang paket kedua atau paket ketiga ya bagus semua gitu. Jadi ya memang kedalaman skuadnya bagus gitu. Kedalaman skuad yang bagus. Jadi bukan hanya pemain intinya, tapi pemain pelapisnya pun mereka semuanya bisa dibilang bahwa setara gitu ya. Setara semua. Gimana sih sebetulnya cara Coach Hector ini untuk bisa nemuin kedalaman pemain yang setara? Karena kita tahu bahwa nggak gampang kan. Tapi pemain-pemain yang dia pilih ini semuanya menurut aku ya on point semua. Betul. Jadi ini sepengetahuan aku kayak, jadi Coach Hector itu kan udah ngelatih di klub Bintang Timur sebelumnya kan. Dia juga udah juara, kalau nggak salah 2 kali deh sama Bintang Timur deh. Terus juga jadi dia tuh udah punya biodata masing-masing seluruh pemain PFL. Jadi gitu. kayak database gitu nggak sih? Ada pemain-pemainnya nih. Ada database gitu. Jadi ada beberapa, ya mungkin semuanya kali. Jadi beberapa data pemain semua ya udah dipantau sama Coach Hector Suto. Jadi dia kalau pelatih itu kan dia punya selera kan. Ini dia pengen ngelatih, pengen main gayanya apa. Ya dia dicari yang bisa bermain dengan gaya dia gitu. Sesuai dengan filosofi dan juga ini juga ya misi dan targetnya. Betul. Tapi apa yang kalau misalkan mungkin Coach Hector nonton, Bang Bayu tuh pengen bilang apa sih sama Coach? Pokoknya Coach Hector, terima kasih. Stay yang lama di Indonesia, Coach. Stay yang lama di Indonesia. Itu yang penting. Karena kita masih ada Piala Asia next-nya berarti? Masih ada. Nah ini yang sayang Kak, Piala Asia kali ini tuh bukan buat lolos ke Piala Dunia. Sayang banget. Kalau di hal ini ada di 2028 aja, kita udah otomatis lolos di Piala Dunia. Tapi ya, kalau menurut saya sih nggak khawatir sih dengan adanya Coach Hector Suto dan pemain semuanya lengkap. Mudah-mudahan nggak ada cedera sampai Piala Asia. Berikutnya kita bisa sih lolos di Piala Dunia sih. Berarti 2 tahun lagi ya? 2 tahun lagi. 2 tahun lagi, karena kalau misalkan kita bisa meraih poin yang berada di titik yang sama seperti sekarang besar ini. lah, 4 besar melaju kita ke futsal dunia alias betul. Piala Dunia. Amin. Itu dia. Amin, kita doain. Pokoknya Coach Hector tetap di sini, pemain nggak ada yang cedera. Nah, amin. Kalau bisa sih pemain intinya tetap ya. Gitu. Dengan tambahan mungkin supply. Iya, tapi yang memang kembali lagi bisa setara gitu sesuai dengan apa yang diinginkan sama coach sendiri. Nah, pemain kalau misalnya kita ngebahas sedikit nih ya, dari siapa sih pemain mungkin ex timnas futsal yang wajib masuk lagi ke starting lineup? Menurut aku Evan juga wajib, walaupun sekarang memang lagi recovery, betul. Juga ya. Betul, karena kan masih lama juga kan. Masih lama, masih ada waktu juga. Tapi kalau mungkin ada ex pemain sebelumnya yang kayaknya cocok nih kalau masuk daftarnya Coach Hector. Bang Bayu misalkan. Nah. Ya kalau saya melihat ada ya contoh ada Saifullah. Terus juga ada kemarin kan Romi Humandri yang dicoret juga kan. Terus juga ada banyak pemain kayak Samuel Amo, terus juga dari Black Steel, terus ada juga Andi Karet juga masih bisa berpeluang lah gitu kan. Karena kan kalau saya di karir kan kadang kan memang ada penurunan performa ups and down ya. Kadang ada yang naik, ada yang cuman ya kalau menurut saya sih ini sih udah skuad terbaik. Cuman mungkin nanti Coach Hector Suto bisa memix lah gitu. Memix lagi kebutuhannya lagi dibuat next target ya kan. Jadi pemainnya lebih lengkap lah gitu. Walaupun kalah di final bukan berarti semuanya jadi hal yang negatif ya Bang Bayu ya. Pasti ada satu sisi adalah hal positif yang kalau kita lihat dari perjalanan timnas Indonesia futsal kemarin sampai ke Piala Asia final kemarin. Apa hal positif yang menurut Bang Bayu, dan sebetulnya dengan mental kita, terus komposisi pemain, kita udah siap belum sih untuk bisa masuk ke Piala Dunia nanti? Kalau menurut saya sih, kalau dibilang udah siap ya, dengan skuad kayak gini sih siap. Apalagi kita kan finalis ya kan. Finalis itu ya harusnya ada di Piala Dunia sih kalau menurut saya ya, gitu. Udah levelnya kan? Udah bisa nih gitu ya. Karena kita udah menang lawan Jepang aja, menurut saya udah level kita udah menunjukkan level kita udah level yang berbeda gitu. Terus juga apalagi bisa menahan imbang Iran ya, menahan imbang sampai adu penalti. Ya memang
ini kan di rumah sendiri kan. Berbeda kalau kita away. Kayak misalnya contoh main di tuan rumah. Tapi kan ini kan suatu modal yang besar Kak. Kalau kita juga bisa lah gitu. Dan ya dengan skuad kayak gini terus ditambah racikan coach Hector Suto sih nggak ada yang nggak mungkin sih kalau menurut saya udah yakin ada di Piala Dunia. Apalagi kita udah menunjukkan bahwa ini loh timnas futsal Indonesia bisa. Betul. Sekarang ya mungkin pendukung-pendukung Iran baru oh iya ya memperhitungkan akhirnya Indonesia, wey gile kita udah sampai nahan imbang kalian walaupun kalah ya. Tapi kan itu kembali lagi bahwa ada juga yang namanya faktor luck. Karena kalau kita menyalahkan individu pemain itu kayaknya nggak mungkin deh. Kita tahu Isra pemain yang punya kualitas sangat luar biasa gitu. Kalau ngebahas tentang juga mungkin generasi futsal kita saat ini, berarti setuju ya Bang Bayu kalau misalkan generasi futsal sekarang ini udah lebih baik dibanding generasi-generasi sebelumnya? Wah, kalau dibilang lebih baik dari zaman dulu sih sangat lebih baik ya kayak improve banget karena sekarang kompetisi-kompetisi futsal antar SMA aja udah banyak ya kan udah banyak contohnya futsal series kan udah banyak banget gitu ya. Jadi menurut saya juga experience-nya adik-adik teman-teman yang pecinta futsal udah kayak merata gitu mainnya. Sekarang contoh saya misalnya dapat panggilan eksebisi ke SMA atau ke kota-kota di mana itu udah pada jago-jago kan main futsalnya gitu. Beda kalau zaman dulu tuh kalau misalnya dipanggil eksebisi ke SMA atau kemana itu ya masih mentah masih kurang lah gitu. Tapi sekarang udah tahu gimana caranya defend, udah tahu caranya gimana cara ngebuild serangan gitu. Ya itu kan satu modal yang bagus lah karena kan ini berkaitan buat futsal Indonesia gitu induknya gitu. Ini sebetulnya juga jadi etalase tersendiri ya untuk bisa nanti ada pelatih-pelatih mungkin yang ingin mencari bibit-bibit muda udah kelihatan nih dari usia sekarang ya kan dari SMA ya berarti SMP SMA. Dan juga dengan adanya eksebisi dan juga kayak tadi Bayu, Axis yang udah menyediakan wadah untuk terus juga sekarang kan ada timnas futsal U19 Kak. Terus juga ada timnas futsal U16. Jadi udah ada jenjangnya gitu. Jadi kalau misalnya pemain-pemain yang bagus antara SMA jadi kita nggak sulit-sulit nyarinya dari turnamen antara SMA juga udah bisa di telescout gitu. Benar. Nah, yang kita mau juga bahas tentang balik lagi mungkin ke pemain dan momen final di Piala Asia kemarin. Ada nggak sih versi Mas Bayu sendiri ya? Best player versi kamu pas kemarin nonton final? Israr. Wow. Tapi siapa lagi mungkin selain Israr ada lagi nggak? Jadi aku mau cerita sedikit Kak. Jadi Israr itu pertama debut karirnya itu bareng sama saya. Ya di Halus kita di Halus FC di 2021 apa 2022 gitu. Israr debutnya waktu itu dia masih SMA dia kelahiran tahun 2004. Terus juga satu kamar sama saya. Gitu. Wow, pantesan ini. Jadi waktu itu Israr pun dia dapat tawaran dari coach Hector Suto itu cerita juga Israr. Waktu itu kan dia satu kamar kan kita. Terus Bang, ini saya dapat tawaran dari Hector Suto buat main di next-nya di klub dari ditawarin sama Bintang Timur gitu. Satu kata saya bilang, ambil Israr kalau coach asing yang mau gitu. Gitu. Oh, ini fakta ini kayaknya belum pernah di-share di. Ini khusus untuk dikasih paham Cap ternyata Bang Bayu dan juga Isra pernah satu kamar sedekat itu dulu ya, berarti ya. Bahkan dia aja nanya dulu ke Bang Bayu ya. Iya, jadi emang Israr jadi punya satu chemistry lah kalau sama saya. Jadi soalnya pernah satu tim bareng, terus juga gitu pernah main bareng, terus juga ya kita pernah satu kamar bareng kayak gitu. Sampai akhirnya dia ke Bintang Timur saat itu. Bintang Timur. Timur pindah. Dia ke Bintang Timur, saya ke Pendekar. Abis itu masuk dia ke dipanggil Coach Hector. Sebetulnya itu menjadi salah satu jalur juga ya akhirnya dia bisa masuk ke timnas karena join di Bintang Timur saat itu pelatihnya Coach Hector. Iya, jadi Coach Hector emang udah ngelihat Israr tuh dari pas lagi zaman waktu Israr berkarir di Halus waktu debutnya itu. Padahal Israr masih SMA itu waktu itu. Masih SMA ya. Udah ngelihat nih Coach Hector project masa depan. betul. Kalau dari sisi kiper kita juga tahu ya harus diacungin mungkin bukan 2 jempol, 4 jempol ya. Habibi gila sih. Sebenarnya aku nonton langsung waktu di Indonesia Arena pas quarter final lawan Vietnam. Itu aja aku kayak, wih gila Habibi. Save-nya itu luar biasa ya. Pas di final lebih gila lagi sih menurut aku. Pandangan Mas Bayu? Iya, selain Israr sih
best player kedua sih emang Kayaknya Habibie. iya ya. Karena kan Setuju. memang Iran itu punya 2 pemain yang luar biasa ya. Ada sebetulnya sih banyak, tapi yang menonjol pada saat kemarin final tuh Muslim Olagobat sama Salar Aglapur tuh, yang nomor 12 sama nomor 8. Oh, oke. Kan Itu agresif banget iya, namanya. skill individunya Gila. kan ngelewatin lawan kayak gampang Iya, banget. iya. Padahal ya timnas kita bukannya jelek defense, tapi Enggak, udah defense terbaik, tapi memang dianya lebih luar biasa lagi gitu, Kak. Jadi ya beberapa save penting Habibie juga menaikkan mental pemain kita bener. gitu. Kalau bukan karena Habibie udah lebih Bener, kali karena itu kan golnya. kita kan kalau saya pengalaman saya sebagai pemain ya, kalau kita punya kiper yang bagus kan, kadang kan kita kan memang keserang, pastilah namanya main futsal keserang, tapi kalau kiper bisa menyampaikan save krusial kan itu kayak mental kita naik gitu. Iya, gitu. benar. Dan kayak kita masih bisa Wah, nih. iya. Hajar lagi. Betul. Jujur final kemarin tuh gue deg-degan padahal aku lagi siaran MU. Guys, aku siaran kemenangan MU. Iya benar kemarin. Sembari semuanya Tim tuh MU pada naik lagi nih, Kak, ya? Tim MU naik Tim MU lagi. naik lagi. Pada happy banget tuh, Happy tapi happy di banget. saat bersamaan. Aduh, sedih banget timnas Indonesia harus kalah, tapi para pendukung MU pastinya bahagia juga tuh. Soalnya di jam yang sama kan pada double scream semua. Tapi yang menarik juga nih jadi highlight dari omongan-omongan netizen apalagi di sosial media ya. Ada satu momen di mana sebelum penaltinya Israr yang tidak gol waktu itu, bolanya tuh sempat dipindahin wasit. Ini jadi cukup omongan juga nih bagi beberapa netizen yang akhirnya pada protes. Mas Bayu lihatnya gimana? Ini itu ngingetin saya juga, Kak, waktu itu. Saya juga digituin. Relate juga Relate, betul. Memang pas saya ngelihat momennya Israr, bolanya dipegang sama wasit. Saya sempet pegang lagi Israr gitu, pegang lagi Israr gitu. Jadi pas ketika wasit membetulkan bola, kan kipernya Iran kan disuruh bener itu agak maju misalnya gitu kan. Terus wasitnya agak ngebenerin. Harusnya Israr ngebenerin lagi tuh, karena tadinya kan kita kan udah tahu kan ancang posisi bola yang menurut kita enak kan. Itu ibaratnya jadi berubah. kuda kita nggak sih? Iya, betul itu. Tapi kan itu kan momennya kan karena itu momennya apa ya? Momen tegang, terus juga apa ya? Pressure Pressure lah, juga. bener-bener. Jadi ya nggak ngeh pada mungkin si Isra juga dia udah siap-siap menendang aja gitu. Yang pinternya sih itu pemain kipernya kalau menurut saya. Jadi ngelihat wah ini agak maju dikit. Iya. Dia minta wasit buat ngebetulin referee. Bolanya mungkin terlalu maju, dibetulin sama dia. Israelnya mungkin nggak ngeh gitu. Ya menurut saya sih itu bukan kesalahan Israel ya, tapi memang kejelian dari kiper aja. Kejelian kiper, gitu. betul-betul. Dan kita nggak tahu ya situasi saat itu bagi seorang pemain, dan bisa dibilang bahwa itu kan itu gol penentu ya, Iya, betul. bagi Indonesia. Pressure-nya tuh udah dahsyat banget, dan hal-hal kayak gitu yang mungkin akhirnya juga Israel nggak ngeh lah ya. Tapi ternyata bagi seorang pemain bola, pemain futsal, penting ya untuk kita ngeletakin bola sendiri itu ternyata. Sebetulnya sih karena apa ya? Karena kan bola itu kan kalau kita mau nendang kan bola itu kan kita pengen nendang di bagian bola mana kan. Kayak misal kita mau tendang, wah ini nih posisi bolanya nih udah enak nih buat kita nih. Ketika bola itu dirubah lagi, Kak, jadi ya mungkin kita mau nendang ke situ jadi berubah gitu. Jadi memang kalau kita yang ngeletakin, kalau kita yang ngeletakin sendiri kan memang feelingnya kan jadi lebih ya emang itu udah ancang-ancang buat kita nih gitu. Mana kemarin juga pas kipernya Iran maju itu power play ya kalau di futsal ya. Itu ngegolin, ada peran besar juga sih kalau kita lihat dari kiper Iran yang akhirnya bisa mencetak gol ya. Di saat itu udah unggul 2 kali kan. Kita udah unggul 4-3 dibalas langsung kan. Kita unggul 5-4 dibalas lagi. Memang power play-nya Iran kalau menurut saya sih lebih tajam terus lebih mengancam gitu. Beda dengan power play-nya Jepang. Kalau Jepang dia mainnya agak di luar, tapi kalau Iran memang dia punya skill individu bagus. Jadi mungkin pemain timnas agak bingung gitu. Dia udah antisipasi ini, ternyata Iran punya jawaban lain. Iya, gitu. benar-benar kolektif gitu. Mainnya kolektif banget juga ya, sesama tim dan lain-lain. Tapi kalau dari Bang Bayu sendiri, siapa pemain Iran yang mungkin paling bahaya sih sebetulnya dari squad kemarin? Kalau aku sih itu nomor 8 sama 12 Kak, itu. Ada Olagobat sama si Salar. Karena kan dia bermain di Liga Spanyol juga kan, di Palma. Terus dia juga udah menang Liga Champion waktu itu kalau nggak salah. Iya, jadi memang dua Iran itu
ya kelasnya udah bukan main-main dia, udah level internasional dia. Iya sih kalau kita ngelihat ya kemarin ya. Tapi gila sih, jujur salut banget, itu salah satu pertandingan futsal yang gue pas nonton tuh juga, walaupun lewat screen ya, nggak nonton langsung, kayak wah deg-degannya dapet, semua bangganya dapet, Iya, mau nangisnya dapet, iya, padahal betul. nggak di stadion saat itu. Ya, apalagi Bang Bayu di sana, pasti kan legend-legend futsal juga hadir nggak sih? Selain Bang Bayu pasti banyak. Banyak, semua pemain timnas, ex-timnas kayaknya datang lah, dukung semua. Karena ya kita kan satu keluarga kayak, walaupun sekarang generasi udah digantikan sama pemain-pemain baru kan, kita kayak apa ya, kayak rasa buat ngedukung teman-teman tuh ya besar lah gitu. Betul. Apalagi ya ini tuh momen pertamanya mereka gitu. Kita harus datang ya mensupport mereka lah gitu. Ya walaupun bukan sebagai pemain lagi, ya sebagai teman seperjuangan dulu, dan atau apa, teman yang sekarang meneribun meraki dia, ya itu hal yang wajib sih. Tiketnya susah nggak kemarin dapetnya? Susah. Dapat kursi practice nggak sih kalau ex timnas? Harusnya dapat. Cuman aku nggak tahu, karena aku dapatnya dari ada orang dari klub aku gitu. Dari klub. Tapi yang penting tujuannya satu, support, dukung langsung teman-teman ngeliat gimana permainan mereka. Nah, Mas Bayu, ini next juga topik yang menarik yang kita juga harus bahas dari Mas Bayunya sendiri. Sekarang boleh di-share dong klub futsal sekarang tuh di mana, apa? Sekarang ini aku lagi bermain di Proton FC, Kak. Proton FC. Jadi Proton itu tim asal Kuningan, home base-nya di Bandung gitu. Jadi Proton ini emang bener-bener memprioritasin pemain-pemain muda juga gitu. Ini yang tadi Bang Bayu sempat bilang memprioritasin pemain-pemain muda. Pemain-pemain muda. Jadi memang Proton ini tim yang menurut saya yang sekarang lagi serius buat pembinaan juga lah gitu. Dan saya juga kaget, cerita sedikit. Awalnya saya udah main buat tim klub Brunei, Kak, gitu, di Kasuka. Jadi saya udah main di Kasuka, terus tiba-tiba dari pihak Proton dia menghubungi gitu, ngasih offering gitu. Saya bilang saya udah di Brunei. Saya udah di Brunei gitu. Tapi yang membuat saya mau ini karena dia kita tuh butuh icon lah gitu. Terus kita butuh menjadi saya pengen tuh Bang Bayu ngebimbing pemain teman-teman anak-anak muda gitu ya, biar bisa kayak Bang Bayu gitu. Ya menurut saya sih, wah ini luar biasa sih klub gitu. Maksudnya daripada saya main di luar, alangkah baiknya saya main ibaratnya di Indonesia negara sendiri, terus juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman, bisa juga ya siapa tahu teman-teman yang nanti di Proton bisa berkarir lebih dari yang timnas sekarang kan. Tapi itu penting sih Bang Bayu. Jadi maksudnya pasti kan mereka butuh sosok yang leadershipnya, butuh sosok yang memang udah punya pengalaman untuk hal-hal kayak gini yang juga bisa menginspirasi bagi generasi-generasi muda ya. Nah, tapi kita pengen tahu juga kalau misalkan dari klub Proton itu memang berdirinya tuh sudah berapa lama sih? Jadi mereka itu kalau nggak salah berdirinya itu di 2024 deh gitu. Belum terlalu lama ya? Belum terlalu lama. Jadi tahun kemarin tuh mereka gagal. Mereka gagal di Liga Nusantara gitu, Liga Nusantara. Jadi gagal buat ke Liga Profesional gitu, Kak. Tapi waktu itu dia sempat mau beli klub. Tapi ini yang saya apresiasi karena dia tuh pengen sebuah histori, dia bilang. Dia pengen berangkat dari sebuah histori. Jadi dia nggak mau hal yang instan, dia bilang. Itu yang menurut saya wah, ini klub luar biasa sih kalau menurut saya. Jadi selain dia butuh saya, jadi nyambung gitu, Kak. Jadi apa yang visi misinya, wah ini bagus lah kalau misalnya tim ini gitu. Jadi dia pengennya nggak instan, dia pengen progres. Pokoknya kita cari pemain-pemain muda, dikasih jam terbang sama dia gitu, dan ya dia ngasih fasilitas yang menurut saya layak buat sekelas pemain Liga Pro kayak gitu sih. Berarti ada satu hal yang benar-benar sampai membuat hati Mas Bayu nih tersentuh lah ya, sampai mau meninggalkan karirnya di luar negeri. Padahal kan kita tahu bahwa mungkin di luar negeri enak nih bisa mencicipi satu hal pengalaman baru lagi dan juga
hal-hal lain. Cuma kayaknya ada satu yang akhirnya nih visi misinya lebih pas dan Lebih cocok pas. sama gue. Betul. Walaupun kalau kita tahu bahwa memulai sesuatu dari nol, dari bawah itu nggak gampang, Betul. Mas Bayu, ya nggak Betul, sih? betul, Apalagi memulai karir, memulai ulang lagi, mencari bibit-bibit muda. Ini yang sebetulnya susah-susah gampang, tapi lebih banyak susahnya mungkin ya. Benar. Apalagi kan terus kadang kan, tapi emang apa kayak karena dia filosofinya pengen pengen proses gitu. Jadi saya senang aja gitu. Oh Ya. ini emang bener-bener berarti Punya passion punya gitu ya. passion step by step. Jadi nggak langsung apa-apa instan. Karena jujur kalau di futsal itu biayanya lebih murah kita beli klub sebetulnya. Kayak contohnya kan ada beberapa klub udah nggak sanggup nih di liga nih. Kadang dijual slotnya gitu, karena mungkin usahanya atau bisnisnya udah nggak bagus lagi. Oke. Dia ngejual slotnya. Ini Proton ini bisa aja sebetulnya. Kayak Gampang, gitu iya ya. bisa. Karena itu hal yang lumrah juga dilakukan. Dan biayanya juga lebih murah dibanding dari nol ya gitu. Ya. Tapi Proton ini lebih memilih bangun dari bawah gitu. Itulah luar biasanya. Iya benar. Jadi benar-benar menanamkan bibit-bibit sendiri sampai hopefully nanti sesuai dengan target dan juga Targetnya, pencapaian dari visi manajemen, misinya betul. nanti Itu, bersama Bang betul. Bayu juga ya. Amin. Tapi kalau diibaratkan nih, kalau misalkan kita ibaratkan dengan klub bola Eropa, Proton tuh seperti klub apa ya kira-kira ya yang memulai benar-benar mereka tuh mencari bibit sendiri. Como FC pas ya. Nah, Como FC ya. Como ya, Liga Italia ya. Oke, ini inspirasinya kayak Como FC ya. Bener-bener boleh. Keren. Ini yang bikin kita menanti-nantikan ya. Semoga Proton FC. Berarti targetnya apa nih untuk dalam waktu dekat dulu? Targetnya sih di juara di PFL 2 Oke. biar bisa main di PFL gitu. Itu. Pokoknya main di PFL dulu, juara terus main di PFL. Iya, PFL 2. PFL 2. Jadi nanti kalau juara ataupun peringkat 2 jadi lolos ke PFL liga tertingginya gitu. Liga tertingginya. Amin. Amin. Mas Bayu, dengan keputusan ini berarti kan satu keputusan yang sangat berani diambil, ya kan, langsung terjun langsung untuk mencari bibit muda dengan target-target yang harapannya bisa segera dipenuhi. Tapi apa sih yang mungkin kalau ada pemain yang nonton Mas Bayu sekarang, apa motivasi yang pengen di-sharing? Sebetulnya sekarang kan futsal kan tambah berkembang kan di Indonesia. Betul. Kayak gitu. Jadi ketika kita pengen menjadi pemain profesional ya sekarang menurut saya lebih mudah gitu. Mudah tapi susah. Kenapa saya bilang agak susahnya? Karena yang susah itu konsistennya gitu. Iya, lagi, jadi betul. buat teman-teman yang ingin berkarir di dunia futsal ya futsal ini udah berbeda dengan zaman dulu. Futsal ini udah, kalau menurut saya udah bisa dijadikan sandaran hidup. Jadi ya buat teman-teman yang sekarang nonton, yang pengen berkarir di futsal, ya disiplin, semangat latihannya, kerja keras, dan jangan lupa minta doa restu orang tua lah. Itu yang paling penting. Jangan lupakan ya motivasi dan juga pesan dari one of the kita bisa bilang legend dari dunia futsal yang luar biasa banget. Mas Bayu, Siap. terima kasih banyak. Tapi aku pengen tanya nih terakhir ya, sebelum pensiun ada rencana nggak, apa ke depannya rencana besar yang pengen digapai nanti? Rencana besar sih aku. Tapi ini belum cepet-cepet mau pensiun Belum. kan? Masih lama ini mah. Masih lama lah, Masih lama. masih muda. Jadi aku karena aku kan tinggal di daerah Parung Kak. Jadi aku kayak jadi dulu nih banyak talent dari daerah Parung gitu. Ada beberapa pemain kayak contoh saya sekarang Suni Rizky main di Favage, terus ada Sulaiman Mone, ada beberapa banyak lah pemain-pemain dari daerah Parung Sawangan sana gitu. Nah sekarang ini udah nggak ada regenerasi penerus gitu Kak. Nah makanya kayaknya harus ada penerus lagi nih dari Parung. Gimana caranya? Ya kayaknya aku harus membuka wadah buat teman-teman di Parung agar pemain-pemain muda ini bibitnya tersalurkan. Ya dengan cara apa? Aku sih pengen bikin pertama sih akademi sih ya, akademi. Oh, oke. Akademi di daerah Parung. Ya tujuannya buat apa? Tujuannya buat wadah teman-teman yang di Parung agar kalau mau jadi pemain profesional Tahu nih harus kemana ya. Terus juga kita bisa ngasih value-nya ya kita kalau ada pemain yang bagus ya kita bisa
Nih kita salurkan kita kayak ke Proton FC dan kemana-mana. Ini kita punya pemain bagus. Kalau pakai silakan pakai aja gitu. Tapi berawal dari akademi ya. Kita doain semoga akademinya bisa jadi. Amin. Semangat. Amin. Pokoknya semua target yang ingin dicapai bisa segera tercapai ya. Amin. Sebelum nanti kalau misalkan kita ngelihat ada warna-warna baru lagi gitu ya, bukan hanya di dunia Mas Bayu tapi juga warna rambut yang dinantikan. Ini netizen banyak yang nanya kapan diwarnain, kok warnanya sekarang jadi coklat hitam gini Mas. Kapan di highlight lagi katanya, kita mau nanya. Aduh, sebetulnya kalau lebih ke malu sih Kak sekarang. Karena udah punya anak. Udah punya anak. Jadi kalau nganterin anak sekolah tuh ya rambut ini air rambut nih warna-warni kayak ayam aja kan, kayak ayam sepuh. Malu sendiri Kak ya kan. Udah sekarang. Padahal itu ikoniknya Bang Bayu banget loh. Sekarang banyak banget sih yang ini, Bang, kenapa nggak diwarnain lagi rambut? Ya udah bukan ininya lagi ya, udah bukan masa buat warna-warnain rambut lah gitu. Tapi nggak kepikiran nih sekarang nih. Enggak warnanya normal aja. Aduh, padahal banyak banget yang pengen nungguin rambut highlightnya lagi ya. Semoga nanti kalau berubah pikiran jangan lupa selfie ya. Selfie biar kita lihat di sosmednya. Bang Bayu, thank you ya. Tapi sebelum berpisah kita punya ada yang namanya segmen ya. Ini segmen Match of the News. Kita akan bahas bareng-bareng. Jadi gini, rules-nya, ada syaratnya nih, Bang Bayu. Nanti Bang Bayu ini akan memberikan komentar atau tanggapan tentang info atau berita yang nantinya akan ditampilkan, gitu. Ini singkat-singkat aja, nggak apa-apa. Oh gitu. Oke, ready? Jadi nanti aku sebutin nih berita headline-nya. Terus nanti Bang Bayu komenin aja setuju karena ini atau nggak setuju karena apa. Oke, jadi gini. Berita yang pertama, headline-nya adalah jangan ganti pelatih futsal kami seperti timnas bola. Setuju lah ya. Jangan kalau bisa Suto lama aja di Lama aja, selama-lamanya boleh gitu ya. Itu. Berita kedua, lanjut nih. Erick Thohir buka peluang jadi tuan rumah Piala Dunia Futsal. Setuju sih. Kalau mau buka peluang jadi tuan rumah kan berarti artinya kita udah pasti dapat spot ya, tiket ke Piala Dunia ya berarti ya. Setuju? Setuju lah, karena menurut saya sih Indonesia sangat layak ya. Terus juga permainan juga sekarang udah berbeda. Menurut saya bisa menyaingi lah. Kalau menurut saya sih udah bisa mengungguli peserta-peserta Piala Dunia yang lain gitu mungkin. Ada juga tuh tadi ya artikel tentang it's a good news untuk Indonesia yang pengen membuka peluang untuk menjadi tuan rumah untuk futsal di Indonesia. Semoga sih terwujud ya. Apalagi kita juga punya fasilitas yang memadahi mungkin kalau untuk Piala Dunia. Venue juga udah bagus. Keren Indonesia sih, Arena keren banget. Seru sih. Tapi udah ngelihat yang di Velodrome belum? Belum. Nah, Velodrome itu lucu juga, bagus. Jadi di tengahnya ada jalan sepeda gitu, keren. Oh, parkit juga. Udah bisa sih harusnya. Bisa. Standarnya kan berarti udah memenuhi ya. Betul. Oke, berita ketiga nih yang terakhir ada FFI yang akan bergabung bersama PSSI. Setuju. Silakan kalau mau dijawab, nggak dijawab juga nggak apa-apa. Sebetulnya sih setuju aja asal lebih baik ke depannya gitu. Kalau nantinya jadi nggak baik ya mendingan nggak usah. Jadi dipikirin dulu maksudnya Bang Bayu ya. Ya tapi silahkan gitu. Ada lagi yang mau tambahkan? Udah. Sisanya via WA aja nanti ya. Oke, sekarang kita masuk ke segmen games. Jadi nih teman-teman semuanya, kita akan masuk ke dalam segmen Games Ultimate Team. Di mana Bang Bayu akan memilih Ultimate Team Football versi BBS ya. Ini rules-nya adalah pilih starting line up terbaik sepak bola menurut Mas Bayu. Tapi ini di luar futsal. Jadi ini harus starting 11 bola, terserah mau legend, mau timnas Indonesia, mau dari luar. Bebas. Boleh. Oke, kita mulai dari gimana nih? Ada papan atau langsung sebutin? Sebutin ya. Dari formatnya? Formatnya aku milih format 4-3-3. 4-3-3. Oke, kita mulai dari kiper dulu deh. Kiper kayaknya Buffon. Buffon, Gianluigi Buffon. Gigi Buffon. Oke, Gigi Buffon. 4 di belakang. 4 di belakang. Left back dulu berarti ya. Dua central back-nya ada
Maldini sama Puyol deh. Wih gile. Maldini Best Puyol. legend. Best legend. Oke. Ini Barcelona nih, bawa Barcelona nih kayaknya nih. Itu dia, culer. Oke. Left back. Left back-nya, aduh. Roberto Carlos kali ya. Oke. Roberto Carlos deh. Asik. Roberto Carlos. Kanan. Kanannya, RB-nya ada, aduh. RB siapa ya? Bingung ya. Aku coba ini aja deh, siapa ya? Dani Alves aja boleh. Dani Alves masuk. Dani Alves. 4-3-3, 3 tengah berarti nih ya. 3 tengah, gelandang bertahannya. Pirlo. Ini squadnya ngeri nih. Pirlo, duanya lagi ada Ronaldinho sama Iniesta. Wis, gile. Itu dia. Ini tim monster nggak sih? Monster, ya kan? Oke, 4-3 di depan. Penyerang kanannya God, Lionel Messi. Oke. Lionel Messi. Terus di depannya ada R9 Ronaldo. Okay. Terus di kirinya Cristiano Ronaldo. Ini squad mahal, ini nggak ada yang mampu ini, maaf. Bener-bener squad ini fantasi aja ya. Fantasi aja. Oke. Dimiliki nggak kayak nggak terlalu bisa. berat ini. Apa ada istilah zaman sekarang apa? Overpower. Terlalu OP. Tapi keren sih mixnya ya. Ini berbau-bau Barcelona nih, berarti fans Barcelona nih kayaknya ya. Oke, 4-3-3 itu dia fantasy line up dari starting 11 dari BBS. Pelatihnya siapa? Jangan lupa nih. Pelatih juga penting nih. Pelatihnya Pep deh. Pep Guardiola. Asik. Oke, emang cocok. Oke deh. Guys, thank you banget udah nonton Kasih Paham Cap. Terima kasih kalian udah ngikutin keseruan kita dari mulai tadi bahas futsal, bahas kegiatan sekarang yang lagi dilakukan oleh Bank BBS dan juga sampai games, berita semuanya. Thank you banget. Jangan lupa teman-teman semuanya untuk like dong video ini. Komen juga ya, silakan untuk bintang tamu berikutnya atau apapun yang pengen kita bahas ke depannya, silakan banget. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Kasih tanggapan juga guys, gimana komentar kalian tentang hasil futsal di final kemarin, dan juga kalau kalian mau kasih dukungan support untuk Timnas Futsal Indonesia, boleh banget, just hit the comment. Dan juga Bang, terakhir mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan buat generasi muda atau buat siapapun itu yang menyaksikan Bang Bayu sekarang. Generasi muda sekarang, pertama ya dukung terus Timnas Futsal. Setuju. Pokoknya ya kalau ada yang mau jadi pemain futsal profesional atau mau jadi pemain timnas futsal profesional, semangat selalu, pokoknya rajin latihan, disiplin, dan ya semangat terus buat teman-teman yang ingin berkarir di futsal dan tetap berproses. Tetap berproses, sukses untuk di Proton FC. Amin. Oke, kita tunggu untuk bisa menyaksikannya dan juga melihat bagaimana nanti perkembangan ke depannya. Thank you banget Bang Bayu, sampai ketemu lagi di episode berikutnya juga sama teman-teman semua. See you next time, bye.